Halo, perkenalkan nama saya Nika Mangmira Astuti, Stambuk A401-18085, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Di video ini saya akan menampilkan video mengajar menggunakan model pembelajaran Direct Instruction atau pembelajaran langsung. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Dan ibu mau mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan agar kita semua selalu sehat dan kuat. Anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, doanya ibu yang pimpin ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak semuanya, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Tolong didengarkan ya namanya kalau ibu panggil. Oke, pertama Evi, Ikhlas, Isra. Oke, bagus ya, hari ini hadir semua. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional supaya kita belajarnya tambah semangat. Oke, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita perlu tahu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya dapat kalian lihat pada tampilan PowerPoint berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah 1. Setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menuliskan cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan,
siswa mampu menguraikan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Anak-anakku semuanya, kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan bunga teratai. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tumbuhan, namun tumbuhan terkait habitatnya. Nah, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Baik anak-anak, sekarang tolong kalian perhatikan teks berikut ini. Pada teks berikut ini membahas tentang Udin dan teman-temannya yang berbeda latar belakang, namun bekerja sama dalam mencari informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Anak-anak tahu ini gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar pohon bambu. Pohon bambu ini memiliki ciri-ciri khusus. Dia memiliki bulu halus yang tajam. Bulu ini menempel pada batang dan juga dapat menyebabkan gatal. Anak-anak, perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa tumbuhan dibagi berdasarkan habitatnya. Tumbuhan tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Berikut penjelasannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Berikut adalah contoh tumbuhan hidrofit. Pertama, eceng gondok. Eceng gondok memiliki rongga pada batang sehingga dapat mengapung di air. Yang kedua, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis yang mempermudah penguapan. Selanjutnya, kangkung. Kangkung memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Selada laut. Selada laut memiliki daun yang tipis sehingga mempermudah penguapan. Terakhir, padi. Padi memiliki rongga udara pada batang. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tanaman ini adalah pakis. Berikut adalah contoh tumbuhan higrofit. Talas dan keladi memiliki ciri yang sama. Memiliki daun yang lebar dan tipis yang berfungsi untuk mempermudah penguapan. Serta talas dan keladi memiliki akar yang pendek dan banyak yang berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapan air. Selanjutnya ada lumut. Lumut memiliki permukaan daun yang mempunyai banyak stomata sehingga mempercepat proses penguapan. Yang ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta akarnya panjang. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan xerofit. Ada kaktus, pohon buah naga, lidah buaya, pohon kurma, dan adenium, serta banyak jenis tumbuhan lainnya. Anak-anak, berdasarkan penjelasan tadi, ada yang mau kalian tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita lanjut. Sekarang perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu mau kalian menjawab LKPD itu, menjawab peta pikiran yang ada di sana. Silakan.
Anak-anak, apakah sudah selesai mengisi LKPD? Oke, bagus ya, sudah selesai. Sekarang Ibu minta satu orang yang berani membacakan jawabannya. Ayo, satu orang. Oke, silahkan. Oke, bagus sekali ya tadi jawaban yang diberikan oleh temannya tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri. Sama halnya tentang teks tadi yang kita baca tentang Udin yang menyesuaikan diri dengan temannya untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu guru, yaitu mencari tahu tentang informasi tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anak, sekarang kalian membaca teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah para pejuang yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Randus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah satu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati, yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik
naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Kalau sudah selesai membaca, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi LKPD berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari bacaan tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengisi LKPD? Bagus ya, oke. Kalau sudah selesai mengisi LKPD, sekarang Ibu minta satu orang lagi yang berani. Oke, berdiri di tempatnya, sampaikan jawabannya. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Nur Isra. Ayo kita berikan dia tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, sesuai yang dijelaskan tadi oleh temannya Nur Isra, bahwa dalam proklamasi kemerdekaan itu ada tokoh-tokoh yang berperan penting. Siapa saja semuanya itu anak-anak? Ya, betul sekali. Ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, ada Ahmad Subarjo, dan banyak tokoh lainnya. Oke anak-anak, berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan dan berdasarkan habitatnya. Kemudian yang kedua, kita sudah mengenal tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian ulang-ulang kembali pelajari di rumah ya. Jangan dilupakan karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, untuk materi ini cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kita pulang. Doa Ibu yang pimpin ya. Baik, mari kita berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian video praktik mengajar dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.